Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Muhyiddin yang berbahagia seluruhnya. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini kita semua tasih dipun paringi dening Allah kesehatan, kesempatan, lan kemampuan sehingga kita saged melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk sholat jamaah dan kewajiban kita sebagai kepala keluarga. Setelah ini kita akan memenuhi tugas untuk ma'isyah bagi keluarga kita yang ada di rumah. Hadirin rahimakumullah. Saya tidak sengaja sebulan yang lalu berjanji dengan Masjid Al-Hidayah tanggal 25. Saya terlanjur juga kepada Pak Hamid ini hari untuk bisa memberikan kuliah subuh di Masjid Muhyiddin. Jadi ini betul-betul long play. Di hari ini di Muhyiddin, besok di Al-Hidayah. Nah, ini harus panjang. Karena itu saya bagi dua, yang di sini nanti tentang hari-hari yang kita alami, baik berkaitan dengan sosial maupun berkaitan dengan politik. Besok di Muhyiddin itu hal-hal yang berkaitan dengan Verdi Sambo. Ya, mana yang lebih serem ini? Jadi mudah-mudahan ini sehat walafiat. Amin, amin. Hadirin rahimakumullah. Memulai kuliah subuh saat ini, saya akan mengutip ayat Al-Quran. Dan ini ayat favorit saya. Insya Allah juga ayat favorit kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Terjemahannya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu sekalian untuk menyampaikan amanat-amanat kepada mereka yang berhak menerima amanat itu. Dan apabila kamu
memberikan hukum kepada manusia, maka berilah hukum itu dengan seadil-adilnya. Inilah nasihat yang terbaik bagi Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Saudara-saudara, ayat ini sebagian besar mukhatabnya di samping secara umum kepada semua manusia, secara khusus mukhatabnya itu adalah para pemangku kekuasaan, di mana melalui keputusannya itu berlaku untuk semua manusia. Begitu dia tanda tangan, maka apa yang ditandatangan itu berlaku kepada seluruh manusia, suka atau tidak suka. Itu pasti. Di dalam ayat ini yang pertama menyuruh kita menyampaikan amanat-amanat kepada orang atau pihak yang berhak menerima amanat itu. Amanat itu menurut Cak Nur Khalis Majid adalah sesuatu kelebihan. Apa saja kelebihan yang kita miliki, dan dengan kelebihan itu kita mempunyai keistimewaan, mempunyai privilege terhadap orang lain. Itu amanah. Apa saja yang menjadikan kita berbeda dengan orang lain, maka itu adalah amanat. Dan pasti di dalam amanat itu ada tanggung jawab kepada masyarakat luas, tanggung jawab kepada jamaah, tanggung jawab kepada orang-orang yang berhak menerima amanat itu. Contoh dari amanat itu yang pertama adalah harta. Kalau kita mempunyai harta dan dengan harta itu kita mempunyai kelebihan dibandingkan dengan orang lain, kita memperoleh kenikmatan yang mungkin tidak dimiliki kenikmatan itu oleh orang lain. Kita punya harta itu, maka harta kita itu adalah amanah. Karena itu di dalam Islam ada zakat bersifat wajib. Karena di dalam harta kita itu terkandung harta orang lain yang harus kita sampaikan. Dan perintah Allah sholat pasti diikuti dengan perintah untuk menjalankan atau melaksanakan zakat. Jadi itu wajib sifatnya. Kita harus menganggap harta yang kita miliki, harta yang kita cari, harta yang kita kumpulkan itu masih belum milik kita sendiri. Masih ada menjadi bagian orang lain yang harus kita sampaikan kepada orang itu. Maka zakat, kemudian ada sedekah dan lain sebagainya, itu adalah merupakan kewajiban. Yang kedua, ilmu. Kalau kita memperoleh ilmu, ya ilmu itu juga kelebihan yang kita miliki dibandingkan dengan orang lain. Maka kita berkewajiban untuk mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu, ini hadis, kemudian dia enggan untuk memberikan ilmu itu kepada orang yang meminta ilmu itu kepada kita, maka orang itu di hari kiamat akan dicokok masuk ke
neraka. Jadi kalau punya ilmu, apa ilmu ngaji, apa ilmu hukum, apa jadi profesor, jadi dokter dan lain sebagainya, kalau ditanya tentang ilmu dia enggan memberikan, maka ancamannya adalah neraka jahanam. Nah, di antara amanat-amanat itu yang paling berat adalah amanat kekuasaan. Karena tadi sudah saya sampaikan, dengan kekuasaan itu maka nasib orang banyak sekali yang berada di bawah kekuasaannya itu tergantung kepada keputusan. Jadi kalau menyangkut kekuasaan, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kamu menjadi hakim, kamu menjadi polisi, kamu menjadi tentara, kamu menjadi pejabat, kita menjadi apa saja yang menyangkut kekuasaan, maka keputusan kita harus adil. Antahkumu bainan nas bil adli. Sebab kalau sampai kita membuat keputusan, kita memiliki kekuasaan dan itu berlaku untuk masyarakat yang berada di bawah kita, maka kehidupan ini akan sengsara. Masyarakat banyak yang menderita dan merana karena keputusan kita. Dan seperti saya katakan, keputusan itu berlaku mutlak, harus kita jalankan. Karena mereka yang memberi keputusan itu punya alat-alat kekuasaan, punya segala sesuatu yang kita tidak mungkin lari. Sama polisi mau lari kemana kita? Nama kita saja sudah tercatat di mana-mana. Sekarang itu kan lagi pusing dengan biurka, tidak tahu siapa dia. Tahu-tahu semua pejabat itu bisa dilacak identitasnya oleh biurka. Jadi lawannya ya begitu-begitu, tapi kita kan tidak bisa. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini mukhatabnya jelas kepada para penguasa. Karena keadilan itu bersifat mutlak. Kalau kita baca Al-Quran, ya, kisah-kisah, ada kisah yang paling monumental, itu kisahnya Fir'aun dengan Musa. Kisah Fir'aun dengan Musa ini adalah kisah kemanusiaan, kisah tentang keadilan. Bahwa keadilan itu penting dan yang berpotensi untuk tidak adil itu yang pertama adalah Fir'aun, pemegang kekuasaan yang tertinggi di saat itu, dan dia tidak bisa sendirian, dia harus berkroni membuat suatu kelompok. Yang pertama adalah oligarsi. Sekarang ini terjadi. Nah, oligarnya itu adalah korup. Kemudian yang ngutak-atik soal hukum, soal kenegaraan itu namanya Haman. Jadi triumvirat inilah yang menyebabkan Al-Quran turun dalam jumlah yang banyak untuk menerangkan betapa keadilan itu sangat penting dan sangat mutlak. Sehingga saudara-saudara, ya, Bani Israel itu setelah merana diaspora ke seluruh dunia, diantaranya adalah ke Mesir, dan di sana dijadikan budak oleh Fir'aun. Pokoknya sudah
tidak diberi hak hidup yang layak, diberi hak hidup tapi seperti hewan. Lalu Allah, karena ini ketidakadilan yang luar biasa, Allah memerintahkan Musa ditemani oleh adiknya Harun untuk melawan Fir'aun. Jadi intinya Al-Quran yang panjang lebar menerangkan tentang keadilan itu dengan panjang lebar. Intinya adalah pembebasan rakyat dari kekejaman para penguasa, para hakim, para pemegang kekuasaan yang punya alat-alat kekuasaan yang ditujukan kepada rakyatnya. Itu panjang lebar diulas di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa keadilan itu sangat penting sekali dalam hidup manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang ini keadilan itu jompang-camping. Saya atau kita terkejut ketika membaca berita. Ada seorang hakim agung. Hakim agung itu sudah bukan main-main. Itu menurut karena hakim itu merupakan wakil Tuhan, wakil Allah yang ada di bumi, dan itu sudah lebih daripada malaikat. Hakim keputusannya berlaku. Namanya itu hakim itu ialah hakim agung yang tertangkap, itu namanya Sudrajat Dimyati. Ini beritanya itu sekarang lagi ramai. Kalau yang ditangkap karena nyolong pitik, ditangkap karena kayu gelap misalnya, ini tidak memberikan kita surprise. Tapi hakim agung yang ditangkap. Jadi hakim agung di Indonesia itu cuma wonten 14, di 14. Sing siji ketangkep tangan karena menerima suap untuk mengurusi perkara di dalam Mahkamah Agung. Coba, wis mesti itu profesor, dokter apa meneh ndure wis mesti katut kabeh. Padahal saudara-saudara, gaji hakim agung itu wadas. Gaji pokoknya mawon ketua itu 124 juta. 124 juta. Sing anggota 72 juta. Niku duit kabeh. Mboten enten pasire, mboten. Duit kabeh. Niku napa jenenge? Gaji pokok. Di samping gaji pokok ada tunjangan-tunjangan. Kalau sebutakan itu tunjangan keluarga, tunjangan beras. Iki sing cilik-cilik sih. Untuk tunjangan beras. Awak dewi kok untuk tunjangan beras, mboten enten. Beras yo golek dewi. Gak duwe beras mangan jagung, gak duwe jagung gaplek dan seterusnya. Niki untuk tunjangan beras. Tunjangan perumahan negara. Logikane niku nek mboten entuk perumahan negara, dia diberi uang suruh menyewa rumah yang dianggap pantas, dan menyewa rumah itu mesti ana luwihe ya. Luwihe nek dimasuk. Kemudian ada pemeliharaan kesehatan. Lho pinter to. Mboten kesehatan lah nek loro. Nek pemeliharaan kesehatan itu loro gak loro entuk. Pemeliharaan kesehatan.
Jadi mesti ditarik tiap-tiap bulan dengan nominal tertentu. Waktu itu kadang-kadang rumah sakit ya gratis mana. Padahal ada tunjangan kesehatan. Jumlahnya pinten kula mboten wani nyebutaken. Kan ndak sampean iri. Nggih. Tunjangan transportasi dan komunikasi coba. Transportasi itu harus ada mobil. Bukan hanya mobil, harus ada supirnya. Mobil kan tidak bisa jalan sendiri, harus ada supirnya. Harus ada solarnya, harus ada bensinnya. Walaupun naik tidak masalah. Soalnya orang dua-dua sih itu kabeh masuk. Ya. Tunjangan komunikasi, telepon, iko dan lain sebagainya, kabeh kan bayar. Iso nampani suwak. Enten malah tasih. Ada bagian yang penting. Jadi setiap mutus perkara, dok mari 1 juta. Dok mari 1 juta. Enten sing ngitung tiap hakim itu uang gedok keputusan itu 150 juta per tahun. Wis kurang. Lho kok iso jahil murakab mentolo tego nampani duit sumpah. Ya Allah. Nah yang seperti inilah modelnya itu yang sekarang berlaku. Yang sekarang terjadi di mana-mana. Itu hakim agung, nanti itu anggota hakim agung, nanti ketua, nanti menterinya, nanti siapa lagi, dhuwurnya menteri, nanti siapa lagi. Ini luar biasa. Ya sampai kita saksikan ya Allah, proyek sing jenenge kereta cepat Jakarta Bandung iki lho kapan tutupe. Itu yang dianggarkan itu 118 triliun 118 triliun iku sak janjane kereta cepat itu ora Jakarta Bandung. Mergo berangkate itu dari Halim, nyampenya di sana itu tidak di Bandung, tapi di Padalarang. Jadi Halim Padalarang. Nanti Padalarang itu ada kendaraan yang feeder, kendaraan yang menghubungkan ke stasiun Bandung. 118 triliun. Saiki subsidi BBM kenaikan. Nek wong sing paling top ngarani Pertamina 500, tapi para ahli mengatakan paling pol itu cuma 20 triliun subsidi. Jauh dah ribut sa Indonesia. Luar biasa. Muga-muga ribut terus. Donga sing apik iki. Nggih. Pokoke kula mboten muni tiyang mboten napa-napa nggih. Muga-muga. Jadi sekarang ini ontang-ontang itu belani sing ora terpenuhi sekitar 25 triliun untuk subsidi kenaikan. Tapi sing 118 menang jabarnya. Berapa banyak itu bandara-bandara yang mangkrak dan lain sebagainya. IKN, ibu kota negara. Iku ganggu. Wong Jakarta yo sik megen. Tambah sekarang konon katanya, kula dereng ngerti. Jakarta itu sekarang
seperti luar negeri. Indah. Nek Singapura pun kesalip dari Jakarta. Biyen kula nate teng Singapura niku kok kota kok apik iki. Sing jenenge pohon-pohon bunga-bunga. Niki kalah. Iwak koi niku terus saniki. Teng Jakarta niku enten kolam niku isine iwak koi. Wah, seneng kula senengane koi. Jadi laupo pertanyaan ono opo kok berantakan pindah ke IKN mboten kok benci kali ini kok mboten pertanyaan itu ora opo 466 triliun sekarang ini sudah habis 5 triliun gurung-gurung sudah habis 5 triliun ini 466 hadirin rahimakumullah, ini semua yang terjadi, keadaan-keadaan yang sangat menyedihkan kita semua. Karena itu Islam kembali kepada agama kita. Agama kita itu betul-betul ingin supaya kita itu berbuat adil. Di dalam surat An-Nisa juga ayat 135 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima wala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu pembela-pembela kebenaran, pembela-pembela keadilan. Walau ala anfusikum, sekalipun keadilan itu akan mengena kepada dirimu sendiri, karena kamu menjadi saksi untuk adil karena Allah, dan kebetulan yang kamu tuduh itu adalah, yang tertuduh itu adalah dirimu sendiri atau keluargamu, maka tetap harus berpihak kepada keadilan. Sekalipun, jadi jangan memandang orang yang kau menjadi saksi untuk memperoleh keadilan itu kaya atau miskin. Sebab amanat Allah itu kamu harus adil, kamu harus adil, kamu harus adil. Dan jangan ketika kamu memberikan kesaksian yang adil mengikuti hawa nafsumu, mencari kepentingan untuk dirimu sendiri. Apabila kamu berpaling atau enggan untuk memberikan kesaksian, maka Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kamu lakukan itu pasti akan mengetahui. Jadi betapa hebatnya Islam untuk menegakkan keadilan. Walaupun diri kita yang terkena, itu tetap keadilan harus ditegakkan. Wallahi lau kanat Fatimah binta Muhammadin syaraqat laqata'tu yada. Sehingga ayat ini, saudara-saudara, seperti yang pernah saya sampaikan dulu, itu di Harvard University di Amerika, itu ditaruh di dalam sebuah gerbang, di atas gerbang. Ayat ini yang ditaruh. Jadi orang-orang Barat itu pun begitu respect terhadap keadilan yang dilaksanakan oleh orang Islam.
Nah, kembali kepada kita lagi. Kalau terus berlanjut seperti ini, saudara, ya tidak adil. Tidak adil itu kita rasakan. Ada yang namanya shaper atau yang namanya buzzer. Ya. Buzzer itu orang-orang yang digunakan oleh kekuasaan untuk membuat opini bahwa kekuasaan itu baik. Itu namanya buzzer. Nah, karena buzzer itu mendapat sesuatu dari si pemeliharanya, maka dikatakan buzzer RP. Artinya ya kelompok sipil yang memang dipelihara untuk memberikan opini yang baik kepada dirinya dan opini yang buruk kepada orang lain atau kepada musuh-musuh. Ya, nah sekarang sama-sama di medsosnya. Sing buzzer iki nek ngelok-ngelokno ora apa-apa. Dilok-lokno sak karepe ora apa-apa, ora celuk. Sama sekali ndak diurus. Padahal itu melanggar. Tapi sing ora buzzer, lawane buzzer, lagi mangap saiki capok. Itu keadaan. Sing ulama sedikit saja salah. Sing ngelek no ulama, ngelek no wong Islam. Orang. Nah ini keadilannya di mana? Ya kalau hukum itu berlaku tidak adil, saudara-saudara. Maka yang terjadi adalah kekacauan, kerusuhan dan lain sebagainya. Dan itu di mana-mana seperti itu terjadinya. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan ke depan segera timbul harapan. Bagaimana timbulnya harapan itu? Menurut sampean gimana kira-kira? Sampean jawab bukan saya itu ya. Ya itu intinya. Nek gak iso. Kita itu deadlock dalam buntu. Mungkin iso apa jadi 3 kali. Saking Allah Subhanahu wa taala gawe supaya ora 3 kali piye. Ya ono pihak lain, jadi di Indonesia itu ono pihak wong iku wedok lemu pengen anaknya jadi. Ya wis ngono tok ae. Anak ini memenuhi syarat atau gak? Ora penting memenuhi syarat atau gak penting. Pokoknya jadi. Nah nek anaknya jadi, ini ora iso telu. Loro ae, wis kene ngalah loro. Ya wis loro ae. Tapi kan oleh jadi wakil presiden. Ini gak ono ini apa namanya? Abu Nawasan semua ini. Resmi itu dikemukakan oleh juri bicara MK bahwa presiden boleh yang sudah 2 kali menjabat boleh menjadi wakil presiden. Ya, ini Abu Nawas betul-betul Abu Nawas. Engkau wis jadi wakil presiden, ya presidennya berhalangan tetap. Biasa. Terus piye? Nek berhalangan tetap presidennya, wakilnya jadi presiden. Jadi presiden yang pertama. Engkau isa ping pindho. Mergo periodene lain. Ora kok jenenge padha, wonge padha gak penting, periode sing penting. Itu akan terjadi seperti itu. Saiki tekan ndi wis dikepung. Ora bener.
Ya nek ora iso dadi presiden, nek presiden iku wis 2 periode dadi presiden nyalokno wakil presiden ora. Sekarang ini ribut juga. Nah kok umpama si presiden iki dadi mantune mbok ndewor, kira-kira dadi. Nah ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, banyak yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena kita yang hebat, bukan. Ya, Sambo itu ya besok akan ceritanya ada lagi. Menurut Al-Qur'an bagaimana itu ya. Baik hadirin wal hadirat, doa ojo lali nanti tahun 2025. Apa yang kita pilih menentukan 5 tahun berikutnya. Sekarang waktunya. Suara kita cuma punya suara jadi Najwa. Kita nggak punya apa-apa, punya suara tok. Nah, mari kita gunakan suara itu dengan sebaik-baiknya, memilih presiden yang mempunyai visi untuk menyelamatkan, untuk kesejahteraan, untuk seluruh rakyat, untuk kemuliaan agama dan bangsa kita. Itu satu-satunya jalan. Nek wis breset mana? Saya sudah tua. Saya tidak ainal mafar, tidak ada sudah. Mafar kita yang sudah tua-tua itu Karangasem. Enggak salah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua hari. Wes, alhamdulillah ya. Kapan tuh? Barakallah. Cium tangan. Ada. Iya cara nih.